Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sekarang masuk lagi di jenis kata yang mabni setelah kemarin fi'il, isim, sekarang fi'il. Di situ judulnya af'alul mabniyat. Fi'il yang mabni. Fi'il yang mabni. Kita mulai dengan Kita mulai dengan Masya Allah, ini saya sentuh dari tadi tidak mau. Fajrin sentuh baru mau. Masya Allah. Af'alul mabniyat, fi'il yang mabni. Fi'il yang mabni. Fi'il, alhamdulillah, sudah antum tahu di pembahasan tabel mu'rab, saya sudah isyaratkan bahwa semua fi'il itu mu'rab mabni kecuali fi'il mudhari. Berarti sisa madhi, amr, mabni. Nanti juga ada mudhari juga mabni, tapi dalam dua keadaan. Nah, sekarang kita bahas dulu, lihat pernyataan di situ, wal mabni minal af'al. Yang mabni dari fi'il huwal madhi. Ke satu, wal amru, dua. Wal mudhari, ternyata juga mudhari masuk. Tapi ada syaratnya kalau mudhari. Idza tasala binunit taukidi. Jika bersambung dengan nun taukid. Sebentar kita akan jelaskan nun taukid. Mubasyaratan, secara langsung. Wa nunin niswah. Dan nun niswah. Ini bentuk dari fi'il mabni. Jadi dari pernyataan ini kita bisa tahu madhi mabni semuanya. Mudhari, ma'amr mabni semuanya. Mudhari dengan syarat. Kalau bersambung dengan nun taukid secara langsung atau bersambung dengan nun niswah. Kita akan terangkan semua ini. Kita mulai dari madhi di papan supaya mudah. Karena di buku itu satu contoh. Satu contoh. Kita mulai dari mabninya fi'il madhi. Mabninya fi'il madhi. Jadi fi'il madhi mabni. Fi'il madhi mabni. Tidak ada yang mu'rab sedikit pun. Tidak ada yang mu'rab yang berubah sedikit pun. Dan mabninya fi'il madhi, kalau antum baca fi'il madhi, itu mabninya pasti di atas tiga keadaan. Tidak ada keadaan keempat. Yaitu fathah, dan ini asal. Kedua sukun. Ketiga dhammah. Kalau ada fi'il madhi, maka pasti dia mabni. Itu pertama. Mabninya, huruf terakhirnya ini kita bahas. Huruf terakhirnya itu pasti fathah, atau sukun, atau dhammah. Paham yang saya bilang ini? Sekarang kita akan uraikan. Kapan fi'il madhi itu di dhammah? Kita mulai dari yang paling sedikit. Kapan fi'il madhi di dhammah? Fi'il madhi di dhammah kalau fi'il madhi itu disambungkan dengan waw. Ini namanya waw jamaah. Waw yang bermakna banyak laki-laki. Mereka. Nanti diterjemahkan apa? Mereka. Ciri-cirinya waw jamaah ini supaya dibedakan dengan waw lam kalimah, dia ditulis alif setelahnya. Jadi nanti kalau antum dapat dalam kitab ada fi'il madhi bersambung dengan waw, setelah itu ada tulisannya alif. Ada tulisannya alif. Maka pastikan akhir fi'il madhi itu dhammah. Jangan takut. Pastikan akhirnya apa? Dhammah. Maksudnya sebelum waw itu. Tapi kalau ada waw, tidak ada tulisan alif. Jangan salah. Tidak boleh. Tidak boleh antum bilang dhammah. Paham kan? Karena itu bukan waw yang ini. Iya. Misal. Kita contoh. Ada fa'ala, fa'ula, fa'ila. Paham kan? Kan fi'il madhi ini.
Kita kalau disorok akan bahas kalau bersambung dengan 22 bab. 22 bab. Tapi di nahwu kan hanya wakil saja. Semua 22 nanti begitu. Kalau bersambung dengan waw, pastikan akhirnya dhammah. Misalnya, fa'ala. Sambung dengan waw. Fa'ala. Sambung dengan waw. Langsung dhammain huruf terakhirnya. Ulang. Fa'ala. Fa'ila. Fa'ula. Paham ini? Contoh kata. Doroba. Waw. Doroba. Qotala. Mana'a. Qoro'a. Seperti itu. Dan itu satu-satunya tempat fi'il madhi di dhammah. Tidak ada tempat lain. Jadi antum nanti ingat. Ini teori baca kita. Dapat fi'il madhi. Bersambung dengan waw. Ciri-cirinya ada alif. Langsung dhammah. Paham pernyataan ini? Ini membantu nanti antum baca kitab gundul. Jelas yang saya ngomong ini? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Karena kita akan bongkar ini satu-satu mabninya. Siapa yang belum jelas? Wadi. Tamam, Masya Allah. Terus, sekarang sukun. Kapan fi'il madhi disukun? Fi'il madhi akan disukun kalau bersambung dengan ta yang berharokat ta atau tu atau ti. Yang penting berharokat. Yang ta yang berharokat. Ya. Atau bersambung dengan na yang panjang. Atau bersambung dengan na. Berarti 3. Iya. Berarti 3. Ini disebut tadi waw jama'. Ini disebut tadi waw jama'. Ya, ini yang disebut dengan nanti istilah dhamirul mutaharrik. Ya. Dhamir al-mutaharrik, dhamir yang berharokat. Jadi dhamir itu ada sukun, ada yang berharokat. Ini dhamir yang berharokat namanya. Karena dia punya harokat. Ta, tu, ti, na, na. Paham kan? Kalau ada fi'il madhi bersambung dengan ta atau tu atau ti atau na, pastikan akhirnya sukun. Misalnya tadi, kita sudah bilang tadi fa'ala, fa'ula, fa'ila. Fa'ala, sambung dengan tu. Fa'ala, sambung dengan tu. Ulang, langsung sukun. Fa'al tu. Sambung dengan ti. Sambung dengan ti. Sambung dengan ta. Ta. Na. Na. Mudah sekali. Jadi jangan lupa baca fi'il madhi. Begitu. Itulah baca kitab gundul. Ini kita baru satu kata. Coba. Qotala. Qotala. Sambungkan dengan na. Qotalna. Na. Qotalna. Ti. Qotalti. Tu. Qotaltu. Ta. Qotalta. Mantap, berarti kan? Fataha. Sambung dengan na. Fatahna. Wow. Fatahu. Wow. Fatahu. Mantap. Ti. Fatahti. Mantap. Mantap. Coba lagi. Fariha. Fariha. Na. Farihna. Wow. Farihu. Wow. Farihu. Ta. Farihta. Mantap. Selain ini, maka fathah. Jadi itu saja kita bahas 2. Kalau antum tidak dapat mereka ini sama yang ini, maka pasti fathah. Makanya 22 wazan itu, kalau tidak ada masuk apapun, pastikan fathah. Makanya, fa'ala, fa'ila, fa'ula, af'ala, fa'ala, fa'ala, ifta'ala, infa'ala. Paham kan? Tafa'ala, tafa'ala, if'ala, istaf'ala. Semuanya apa? Huruf terakhirnya. Fathah. Tapi kalau ditambahkan waw,
langsung semuanya dhamma. Ditambahkan tu, ta, ti, na itu langsung sukun. Selain itu fathah. Dipahami mabninya fil madhi? Paham mabninya fil madhi? Paham mabninya fil madhi? Yakin? Yakin ini? Baca dulu. Apa? Tum. Itu kan ta. Harokatnya apa? Tu. Kan nanti setelah ta kan bisa mim. Tum, tuma. Yang penting tunya. Jangan urus semua tum, tuma. Terlalu banyak. Tu saja, ta saja. Kan intinya kan ta itu pasti ta, ti, tu. Iya kan? Nggak usah diurus huruf setelahnya. Terus? Ada lagi? Kalau antum bisa paham ini dan bisa praktekkan, aman fi'il madhi. Semua fi'il madhi begitulah ketentuannya secara nahwu. Makanya kalau tidak paham, bilang memang. Karena kita tidak akan lewati lagi ini. Nanti di buku kedua lagi baru lewat. Tadi 22 wazan akhirnya kalau tidak ada itu berarti fathah. Yang fa'alu. Fa'alu. Apa masalahnya? Kan tidak ada tambahan tapi. Hah? Di doma. Siapa? Fa'alu. Pasti kan ada waw. Coba mikir cari. Kalau tidak ada wawnya salah. Di mana antum dapat itu kalimat? Dua wazan. Apa? Ada dari 22 wazan itu fa'alu. Ada. Woi, menangis orang sorok kalau ada lagi itu. Berarti 23. Nggak ada lagi wazan fa'alu. Ada nggak? Ada wazan fa'alu. Woi, kalau ada itu tambahan dari ulama Bima. Iya. Ini kebetulan orang Bima, bukan saya. Iya. Paham ini? Nah, 22 itu tidak ada fa'alu. Sekarang saya tanya teman-teman, ada nggak fa'alu dari 22? Nggak ada. Dari mana kita dapat itu? Dari Bima. Sembarang toh. Iya, kan gini. Kita berbicara nahwu. Kalau berbicara nahwu berarti dia berbicara tentang lamul kalimah. Lamnya. Kita berbicara nahwu kan, nahwu itu berbicara mabni. Mabni maksudnya apa? Siapa yang kita urus? Ya, huruf terakhirnya. Bukan huruf setelahnya. Kita tidak berbicara tentang waw. Iya kan? Kita tidak berbicara dengan ta, tu, ti. Itu kan orang lain. Itu orang lain. Yang kita bicarakan adalah kata itu. Huruf terakhirnya apa? Paham tak? Nah, kalau waw, ta, ti, tu, itulah nanti yang kita akan kenal sebagai domir. Domir kemarin apa hukumnya? Kan mabni. Jadi kalau bilang dorob, tak terus. Itu kan domir itu nanti. Tapi kan kita belum kenal semua lafaz domir. Dipaham kan? Paham ini? Atau belum? Hah? Kataba. Diapain itu? Fathah. Kenapa? Hah? Kan sudah saya bilang. Kalau tidak bersambung dengan waw, tidak bersambung dengan ta, ti, tu, na, maka pasti fathah. Sudah dibilang, tidak usah disejarahkan semua itu. Jadi mau disejarahkan semua. Kan cukup ditahu itu yang sedikit. Bersambung dengan waw, dhammah. Paham kan? Bersambung dengan ta, ti, tu, na, sukun. Selain itu, fathah. Itu kan menghemat umur. Paham kan? Contoh di buku lihat. Kita baca dulu. Al-madhi fi'il madhi. Huwa mabniun 'alal fathi. Dia mabni di atas fathah. Itu pernyataan dasar. Lihat saya tidak kasih tak bulat ya. Saya tidak bilang fathati. Karena itu cara dari para ulama kita mengungkapkan yang namanya mabni. Jadi kalau ada orang bilang mabni 'alal fathati pakai tak, salah. Itu salah. Ulama sudah ubah takbirnya.
Jadi mabni di atas fathah. Illa kecuali. Jadi asalnya fathah. Illa kecuali. Idza tasala biwawil jamaah fayudom. Kecuali jika bersambung dengan waw jamaah maka didomah. Kecuali bersambung dengan waw jamaah maka didomah. Au bidomiri raf'in mutaharrik. Atau dengan domir rofa yang berharokat. Nanti tahap ketiga, baru antum tahu kenapa dinamakan domir rofa. Paham kan? Nanti saja dulu itu. Yang penting domir rofa yang berharokat. Untuk tahap ini, hafal. Oh, yang berharokat. Domir rofa yang berharokat. Nanti di sorof juga akan ditekankan. Di bab 3. Di bab 3. Insya Allah semuanya akan ketemu nanti pembahasan, tersatukan nahwu sorof, selesai. Iya. Jadi jika kecuali atau bersambung dengan dhamir rafa yang berharokat, fayuskanu, maka disukun. Maka disukun. Tinggal contoh. Kata ba, fathah pasti. Tidak ada dhamir rafa, tidak ada waw. Kata ba, fathah. Tidak ada dhamir rafa, tidak ada waw. Kata bu, dhamma, kan ada waw. Kata bat, bersambung dengan tak, tapi taknya sukun. Taknya sukun. Kan harus tanya apa tadi? Taknya kan berharokat. Tak, ti, tu. Kan begitu. Kalau taknya sukun, fathah. Katabat. Dipahami ini? Katabat. Katabata. Kalau ini kenapa ini? Kenapa bisa begitu? Ini ada aslinya. Butuh cerita tambahan. Ini urusannya sorot, tapi karena lewat kita tidak apa-apa kasih tahu cuma satu orang di dunia itu. Jadi kata bata. Kata bata. Sebenarnya ini adalah kata bata ini dari kata bat. Dari tadi. Kata bat. Itu asalnya. Kemudian ditambahkan alif. Ketemulah dua sukun. Sukunnya tak dan sukunnya alif. Maka kalau ketemu dua sukun dan tidak bisa dihilangkan harokat. Apa yang kita kasih dari harokat? Yang cocok dengan alif. Jadi alif cocok dengan siapa? Fathah. Jadilah kata bata. Jadi bukan tak yang itu. Ini tak sukun yang dikasih fathah karena ketemu dengan siapa? Alif. Paham ini kan? Ini bentuknya. Jadi jangan sampai antum baca kata ta kan ada tak, bukan. Itu aslinya kata bat yang menjadi apa? Kata bata. Jelas ini? Makanya dia di fathah. Tidak disukun. Dan ini satu-satunya tempat yang begitu dalam fi'il madhi. Tidak ada yang kedua. Satu-satunya tempat yang seperti itu di fi'il madhi adalah di sini. Kata bata. Kalau antum bertanya lagi, kenapa kita taruh tak? Untuk membedakan dari kata ba. Karena nanti kita akan jelaskan ada di pengertian. Karena kata ba untuk laki-laki. Kata bata itu untuk perempuan. Jadi supaya orang tahu nanti alif ini laki-laki atau perempuan, maka bedakan dengan ta. Jadi kalau ada ta, berarti alif itu perempuan. Kalau tidak ada ta, maka alif itu siapa laki-laki. Jadi alif itu tidak jelas, laki-laki itu perempuan. Paham kan? Supaya jadi perempuan harus ada tandanya. Harus ada cirinya. Di dalam bahasa Arab, ciri untuk membedakan laki-laki dan perempuan, tak. Tak. Dipahami ini kan? Jelas ini? Ini untuk tahap dasar saja. Saya tanamkan begitu. Supaya antum sudah tahu memang dari awal. Sudah tahu memang dari awal. Kemudian berikutnya, katabna. Kenapa sukun? Kenapa sukun? Dhamir berharokat. Na. Katab ta. Ta. Katab tuma tu. Katab tum tu. Katab ti ti. Katab tuma tu. Katab tunna tu. Katab tu katab na. Ini contoh lengkap. Dan inilah pecahan madhi. Kalau antum pecahkan madhi secara kecil, sambungkan dia dengan dhamir, inilah bentuknya. Ya, pertama 6, kedua 6,
kemudian 2. Berarti ada 14. Semua fi'il madhi antum bisa jadikan seperti ini. Lihat, misalnya saya buat kotala. Kotala saya bisa jadikan 14. Kotala, kotala, kotalu. Kotalat, kotalata, kotalna. Kotalta, kotaltuma, kotaltum. Kotalti, kotaltuma, kotaltunna. Kotaltu, kotalna. Semua dari 22 wazan itu bisa antum jadikan begini. Karena ini bentuk mabninya fi'il madhi. Makanya ada di sana orang yang menghafal wazan fi'il madhi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ini dihafal. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Paham kan? Jadi kalau antum sudah hafal itu teorinya, gampang hafal wazannya. Tapi kalau enggak, susah untuk dikiaskan. Jadi ini teori kiasan. Teori tadi itu kiasan. Artinya yang Anna bilang tadi itu, antum jadikan di seluruhnya begitu. Paham kan? Fil amr. Kita lanjut ke fil amr. Fil amr, kita paling terakhir dulu ya. Jangan lihat dulu di buku. Fil amr, saya tidak perlu perpanjang lebar di sini fil amr. Karena mabninya fil amr, itu sesuai dia dibuat dari mana. Kan huruf akhirnya kan berbeda-beda. Ada 2 cara memahamkan mabninya fil amr. Cara pertama, cara orang sorof. Mabninya fil amr tergantung dia dibuat dari mana. Kalau sahih akhir, pasti sukun. Kalau mutal akhir, pasti penghilangan huruf akhir. Kalau af'alul khamsah, maka pasti penghilangan nun. Kan begitu cara buat fil amr. Paham cara pertama ini? Ini orang sorof. Ketika dia menjelaskan mabninya fil amr, maka dia akan mengatakan mabninya fil amr tergantung dari mana dia diambil. Dari mana dia dibuat. Jadi antum harus lihat kembali cara buat fil amr. Dan kita sudah sampaikan itu cara buatnya. Iya kan? Cara buat fil amr. Dan ingat, antum tidak perlukan cara buat dari dasar. Yang hapus huruf mudhari'ah. Tambah alif kalau dia sukun. Harokatnya alif. Tidak butuh itu. Langsung saja menuju ke langkah terakhir. Huruf terakhirnya diapain? Karena itu orang sorof butuhkan. Paham kan? Jadi nggak usah sejarah kamu dari awal begitu. Langsung ke langkah terakhir. Diapain akhirnya? Tinggal antum ingat. Sahih akhir diapakan akhirnya? Sukun. Mu'tal akhir diapakan akhirnya? Penghilangan huruf ilahnya. Kan begitu? Kalau af'alul khamsah. Penghilangan nun. Berarti fil amr itu mabni juga di atas 3. Sukun, hilang huruf terakhir, hilang nun. Dipahami ini kan? Itu cara orang sorof. Di sini karena ini nahwu, saya akan kasih tahu cara nahwunya. Cara nahwu adalah fi'il amr dimabnikan di atas apa tanda jazmnya fi'il mudhari. Ini orang nahwu. Jadi fi'il amr mabni di atas apa tanda jazmnya fi'il mudhari. Berarti antum harus ingat majzumnya fi'il mudhari di kolom jazm. Sahih akhir di kolom jazm. Fi'il amr diapakan? Fi'il mudhari diapakan? Sahih akhir di kolom jazm. Fi'il mudhari diapakan? Sukun. Berarti nanti amarnya sukun kalau sahih akhir. Kan ketemu sebenarnya ini, cuman beda cara. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Kalau di jazm, apa tanda jazmnya? Penghilangan huruf illah. Fi'il amarnya pasti penghilangan huruf illah. Af'alul khamsah. Kalau di jazm, diapakan? Tandanya penghilangan nun. Fi'il amr pasti mabni di atas penghilangan nun. Itu cara nahwu. Jadi orang nahwu kalau mau tahu mabninya fi'il amr, lihat tanda jazmnya fi'il mudhari. Paham kan? Sebagai bukti begini. Ada kata yaktubu. Ada kata yakubu. Coba masukkan lam. Coba masukkan lam. Lam yaktub. Paham kan? Sekarang saya proses fi'il amr dari sini yaktubu. Hapus huruf mudhari'.
Kan begitu kan? Tambah alif. Iya kan? Harokati alif dengan domma. Langkah terakhir, apa kan huruf terakhir? Sama. Sama. Jadi sama tanda jazm dengan tanda mabninya fi'il amr. Demikian pula yang lain. Coba. Fi'il mudhari mutal akhir. Yada'u. Masukkan lam. Masukkan lam. Apa? Kan begini. Lam yada'u. Paham kan? Saya proses fi'il amr. Yada'u. Hapus huruf mudhari. Tambah alif. Dhamma. Hapus huruf terakhir. Udu'u. Sama. Yada'u. Udu'u. Sama. 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 Sekarang. Ya. Yaktubani. Yaktubani. Masukkan lam. Masukkan lam. Lam yaktuba. Kan begitu? Saya proses fi'il amr. Hapus ini. Tambah alif. Harokati dhammah. Kan ini di dhammah. Paham kan? Langkah terakhir. Hilangkan nun. Sama. Ini orang nahwu. Jadi kalau mau melihat tanda mabninya fi'il amr, masukkan tanda alat jazm di fi'il mudhari. Terserah antum mau pilih langkahnya siapa. Tapi bagusnya kalau antum lagi di nahwu, jelaskan cara orang nahwu. Kalau di sorof, jelaskan orang sorof. Dipahami ini? Dipahami ini? Siapa yang belum paham fi'il amr? Boleh, enggak apa-apa. Itu kan asal. Asal. Iya. Sama dengan kita bilang rofa dengan dhammah. Paham kan? Asal. Ada lagi? Fi'il madhi. Fi'il madhi yang sama. Ini hukum semua. Mau mu'tal, mau apapun. Mu'tal apa yang kita mau? Kan mu'tal itu ada mithal, ajwab, nakis, lafif. Kita mau mu'tal apa? Rodiya. Masukkan waw jamaah. Waw jamaah. Apa jadinya? Dhammah. Rodiyu. Nanti itu cerita selanjutnya kalau ya hilang. Yang begini dulu. Rodiyu. Setelah itu nanti berat dhammah di atas ya. Jadinya Rodiyu. Rodiyu. Kan begitu nanti. Ya, akhirnya ketemu dua sukun. Waw sama ya. Hapuslah ya. Rodiyu. Akhirnya waw cocok dengan dhammah. Jadinya rodu. Nanti itu. Mau sekali mana tahu. Ini mau dulu. Rodiyu. Semua. Begitu. Mutal. Apapun ini. Semua sama. Ada lagi? Siapa lagi? Uktub. Nah, kenapa? Sukun tuh. Masalahnya apa? 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 Iya toh, kan fi'il madhi saja ada na pasti sukun. Ya sama fi'il amr. Na ini, dimanapun dia masuk pasti fi'il itu disukun. Itu dhamir berharokat. Dhamir berharokat. Dimanapun dia masuk pasti fi'il disukun. Dimanapun. Masuk di madhi, sukun. Masuk di mudhari, sukun. Tapi kan sebentar. Masuk di amr, sukun. Pokoknya sukun. Anda? Sebentar itu. Terus, ada lagi? Selesai. Fi'il mudhari. Terakhir. Fi'il mudhari. Ini paling mudah. Fi'il mudhari asalnya adalah mu'rab. Saya ulangi pernyataan.
Fi'il mudhari asalnya adalah siapa? Asalnya apa? Mu'rab, artinya berubah kecuali bersambung dengan dua perkara. Bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu adalah nun yang bertasdid atau nanti nun yang bersukun. Dinamakan nun taukid karena maknanya nanti sebagai penguat kalau kita berartikan ke dalam. Maknanya penguat, sungguh. Jadi kalau kita mau maknakan fi'il mudhari, sungguh akan menulis, sungguh akan. Itu nanti tambahkan nun taukid. Nun taukid itu untuk tahap dasar adalah kenali bentuknya. Itu tahap dasar. Jangan dulu sibuk dengan arti. Karena arti mudah. Ini nun yang bermakna sungguh. Nun yang bermakna apa? Sungguh. Kan begitu? Nun yang bermakna sungguh. Tapi untuk dasar, kenali bentuknya. Nun taukid itu adalah nun yang bertasdid na atau nun yang sukun. Yang kedua ada namanya nun niswah. Nun niswah ini nun yang menunjukkan dia perempuan. Menunjukkan banyak perempuan artinya. Iya, namanya nun niswah. Nun niswah ini bentuknya dalam kalimat dia adalah fathah saja. Paham ini? Fathah saja. Nah, itulah tadi yang di sana. Nah, itu. Antum sudah bisa bayangkan. Fi'il madhi kalau bersambung dengan nah diapain? Diapain? Sukun. Fi'il madhi, fi'il amr juga bersambung dengan nah, sukun. Mudhari juga. Kalau bersambung dengan nah jadi sukun. Contoh. Yaktubu. Sambung dengan nah pasti saya akan sukun. Yaktubna. Karena fi'il mudhari ketika itu jadi mabni di atas sukun. Paham ini? Coba yaktubu sambung dengan na. Ulang. Yajlisu. Yaktulu. Yaktulu. Yamna'u. Yakhruju. Yarji'u. Yafrahu. Mantap. Aman. Pokoknya kalau bersambung dengan na hancur, biar diapakan saya akan sukun. Dipahami ini? Karena na dimanapun ada, pasti fi'il itu disukun akhirnya. Paham mereka? Yakin? Yakin? Nun taukid. Fi'il mudhari kalau bersambung dengan nun taukid, pastikan dia di fathah. Karena fi'il mudhari huruf terakhirnya kalau bersambung dengan nun taukid, apakah bertasdid atau nanti disukun, maka pastikan akhir fi'il mudhari fathah. Jangan takut, dia mabni, tetap tidak akan pernah berubah walaupun ada lam, lan, pokoknya 1000 lam tidak berubah. Lan tidak berubah. Kalau ada nun nisbah, lihat, lam yaktubna, tetap. Demikian pula ini. Ada fi'il mudhari masuk nun taukid, yaktubanna, bukan lagi yaktubu. Kan asal yaktubu. Masuk nun taukid yang tasdid, yaktubanna. Sukun, yaktuban. Jelas ini? Langsung fathah. Coba yajlisu, nun taukid yang tasdid. Ulang. Yang sukun. Ulang yang sukun. Nun nisbah. Nun nisbah. Mantap. Yarji'u. Nun nisbah. Nun nisbah. Nun taukid yang bertasdid. Nun taukid yang bertasdid. Yang sukun. Ulang. Ay, mantap. Selesai. Tamat kita tahap kedua. Tinggal dibaca wal mudhari. Fi'il mudhari. Idza tasala. Lihat kok jam. Saya saja. Jam kok lihat. Saya akan berhenti sesuai jam. Anu sekali seperti mana gaji ke jamnya. Sibuknya. Baik. Al mudhari. Fi'il mudhari idza tasala binuni taukidi mubasyaratan. Jika bersambung dengan nun taukid secara langsung, fahuwa mabniun 'alal fathi, maka dia mabni di atas fathah. Misal yaktuban. Paham kan? Kalau sukun atau tasdid, pokoknya yaktuban. Paham kan? Na tinggal seperti itu atau sukun.
Iya. Wa idza tasala binunin niswah. Dan kalau bersambung dengan nun niswah, bahwa mabniun ala sukun, maka dia mabni di atas apa? Sukun. Misal contoh, yaktubna. Paham ini? Saya contohkan cuma satu-satu. Artinya antum kiaskan kata lain. Ini kan untuk fi'il mudhari seluruhnya. Semua fi'il mudhari yang ada di dunia ini. Paham ini, Ray? Coba Ray, masukkan itu. Masukkan nun taukid pada kata Ray. Ngereng. Bisa? Nggak bisa. Karena Ray fi'il mudhari atau bukan itu? Isim. Dia pergi kasih masuk nun taukid di namanya. Nggak bisa, ini hanya nun taukid Ray. Sembarang juga kamu. Iya. Rianna. Yang penting yang saya pahami adalah berarti dia paham. Kalau ada nun taukid berarti fathah. Lihat namanya saja dia fathah. Rianna. Mantap. Yang penting dia paham. Alhamdulillah. Nah, selesai. Wal amr, al amr, fil amr. Ini saya pilih takbirnya orang nahwu. Huwa mabniun ala ma yujzamu bihi fi'ilul mudhari. Dia adalah mabni di atas apa yang fi'il mudhari'nya dijazm. Paham takbirnya orang nahwu? Dia adalah mabni fil amr, mabni di atas apa yang fi'il mudhari itu dijazm. Contoh uktub, karena sahih air sukun. Uktuba apal khamsah ini hilang nun. Uktubu apal khamsah hilang nun. Uktubi apal khamsah hilang nun. Uktuba apal khamsah hilang nun. Uktubna. Dari fi'il mudhari yang bersama dengan nun niswah. Tadi fi'il mudhari bersama dengan nun niswah apa kan? Sukun. Fi'il amr bersama dengan nun niswah apa kan? Sama. Dipahami ini? Selesai. Selesai kita tahap kedua. Alhamdulillah sisa tahap terakhir. Masya Allah. Lumayanlah. Sisa tahap terakhir. Kita akan tamat. Dari buku pertama. Tidak ada pertanyaan? Fathah. Masa kata bata. Sukun itu. Mana sukunnya? Iya, tuh kata baca. Kan taknya sukun, itu kan orang lain. Bukan tak yang dilihat. Akhir fi'il. Ba. Nah, jangan lihat taknya. Lihat huruf terakhir fi'il. Ada lagi? Nanti dilihat dari konteks. Ini dia kan ditahu nanti. Ini konteksnya dia lagi berbicara perempuan. Berarti, nah, kan begitu. Ini konteksnya dia tidak bicara perempuan. Jadi dilihat, kamu lagi bicara perempuan atau bukan? Kalau kamu membicarakan perempuan, berarti nah. Kan begitu nanti. Konteksnya. Sama dengan tak itu. Itu saya tu atau tak atau ti. Konteks. Karena itu ada artinya. Kalau tak, kamu laki-laki. Kalau ti, kamu perempuan. Kalau tu, saya. Kan nanti itu ada artinya. Cuman sekarang belum dikasih tahu artinya. Fokus kepada dasar pemahamannya kata dulu. Karena kita tidak bahas tu, tati. Yang kita bahas adalah akhir fi'il mati. Makanya saya kasih sesuai dengan yang dibahas. Dipahami ini? Baik. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.